Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa alihi fid darin amin. Dan qala ya Ali idza sallaita al-faq'ud makanaka hatta tatla' asy-syams fa inna Allah yaktubu liman yajlisu makana hujjatan wa umratan aw itqa raqabatin aw sadaqati alfi dinarin fi sabilillah. Maka disebutkan, wahai Imam Ali, idza sallaita faq'ud makanak. Kalaupun kita selesai dari solat, ini kayaknya menunjukkan solat subuh nih. Idza sallaita faq'ud makanak. Kalau kita selesai dari solat, sudah salam, maka dianjurkan sama kita jangan berpindah tempat dari sana. Jangan berpindah tempat. Itu dalam kitab ini. Itu. Agak sudah salam ke sana. Agak sudah subhanallah ke sana. Alhamdulillah ke sana. Man ditanya ngapa? Biarlah supaya tempat aku ni bekas galau, tempat malaikat galau. Kan baik itu maksudnya. Ujung-ujungnya balik sana. Itu. Jadi, maka di sini disebutkan idza shallaita faq'ud makanak. Mantaplah dulu di sana. Tidak lama. Kenapa di situ? Jadi secara tidak langsung, Bu, Nabi ini memang ngajurkan kita. Ada sebagian di antara yang dianjurkan sama Nabi kita bingung apa manfaatnya. Itu. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang disebutkan sama Nabi itu bukan dengan hawa nafsu, tapi melainkan yang disebutkan oleh Nabi itu datangnya dari wahyu Allah Subhanahu ta'ala. Jadi jangan banyak bertanya, cak itu nah. Galak banyak bertanya. Ngapa ustaznya ini? Ngapa ustaz bersiwak? Ngapa ustaz kita solat fajar dulu sebelum subuh? Kan banyak tanya. Kerja kau dulu. Ini. Ngapa ustaz sudah solat wuduk dulu? Ngapa ustaz kita kalau sudah keluar ketika kita ada sebesar kita tak boleh wuduk, kita mandi dulu baru boleh solat, baru wuduk baru solat. Itu kan? Boleh bertanya, boleh. Itu dijelaskan. Tapi pertanyaannya ketika kita sudah memberikan jawaban, jangan tak digawe ke. Itu. Bani Israil saya itu. Ketika dia bertanya sama Nabi Musa. Gitu. Di dalam surat Al-Baqarah. Bani Israil nanya. Kata Nabi Musa, datangkan kepada di dalam kaum ini apa? Sapi. Nanya pula, sapinya cak mana Nabi Musa? Sapi betina. Sapinya warna apa pula? Allahu Akbar. Sudah disebutkan warna kuning. Ekornya panjangnya cak mana? Allah. Kapan nak digawe ke? Cak itu kan? Jangan sampai banyak bertanya yang tak kata ilmu di dalamnya. Cak itu maksudnya. Boleh bertanya. Nah, disebutkan hatta tatlu asy-syams fa innallaha yaktubu liman yajlisu makanahu hujjatan wa umratan aw itqa raqabatin aw sadaqata alfi dinarin fi sabilillah. Maka siapapun orang yang ketika di dalam setelah selesai solatnya kemudian dia berpindah tempat, mantap di sanalah. Itu. Sampai hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini hadis ini fa innallaha ya tubu liman yajlis, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang yang duduk tersebut liman yajlisu makanahu hujjatan, sebagaimana dia haji au umratan ataupun umrah au itqa raqabatin atau memerdekakan satu budak au sadaqata alfi dinarin atau sebagaimana pahalanya sama dengan orang yang bersedekah 1000 dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka di sini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah ataupun hukum syariat. Sebagaimana bisanya dipakai dengan fadailul a'mal. Sehari-harinya kita boleh. Itu. Tapi tidak bisa dipakai sebagai hukum. Boleh dalam dalam fadailul a'mal boleh. Dalam tarhib boleh, dalam targhib boleh.
Itu. Tapi dalam atas misalnya untuk sebagai amalan kita boleh. Boleh tak jadikan dalil? Tak bisa. Karena dalil itu harus hujjahnya itu harus tinggi. Itu. Harus jelas. Itu. Jadi ini salah satu amalan yang diajarkan sama kita. Kalau sudah sholat, mantap-mantaplah di tempat. Itu. Kemudian disebutkan lagi, idza faraghta minat taharah fakhudh ma'an wamsah biyadayka raqabatak wa qul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka disebutkan apabila idza faraghta minat taharah fakhudh ma', apabila telah selesai daripada taharah, maka ambillah air dari tangan kita setelah wudu. Ada yang mengatakan setelah masuk ke telinga, ada yang mengatakan setelah wudu, setelah masuk kaki. Maka ambillah air tersebut dan basuhlah ke belakang ini nah. Leher apa namanya? Pundak. Pukuk ya. Maka dengan kita masuk pundak ini, apa ni? Tukuk tadi. Kita baca doa. Wa qul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu. Setelah kita tadi masuk doa tadi, kemudian baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau Ustaz dah hafal doa yang tadi, langsung Al-Qadar boleh. Itu, boleh. Jadi guna wudu ini banyak, luar biasa, Bu. Luar biasa. Salah satunya bisa wudu ini bisa menghilangkan kemakruhan. Cak ini contohnya. Ketika kita hadas besar, hukumnya kalau kita makan lagi hadas besar, hukumnya makruh. Itu. Kita makan hadas besar makruh. Itu. Apalagi contohnya, pokoknya melakukan aktivitas yang bersifat mubah, maka ketika di dalam hadas besar hukumnya makruh. Cara menghilangkan makruh tadi wudu tadi. Cak itu. Jadi supaya kita tadi tidak timbul makruh, supaya tidak adanya makruh ketika hadas besar tadi, maka kita wudu dulu. Itu. Supaya tidak timbul adanya kemakruhan di dalamnya. Itu yang ya, salah satunya di antaranya kegunaan wudu. Adapun di antara lainnya bisa menyebabkan mafatihur rizq. Apa ni? Terbukanya pintu segala rezeki. Itu. Kalau kita pengen tajdidul wudu. Kalau kita pengen dawamul wudu. Itu. Macam mana maksud dawamul wudu? Misalnya wudu dari maghrib tak ditahan, tak batal ya sampai ke isya. Itu. Jadi belajarlah untuk kita dawamul wudu. Belajar dawamul wudu. Misalnya wudu salat isya, salat maghrib dengan isya, wudu salat isya pakai wudu maghrib. Belajar. Ulama-ulama dulu bukan cak itu dia. Salatnya isya sampai salat subuh pakai wudu isya. Bukan isya jam 3, bukan dari isya ni jam 7. Ulama-ulama dulu. Kita tak bakal bisa seperti mereka. Setidaknya tapi kita ikuti jejak-jejak mereka itu. Kita tak baca jejak mereka. Isya ke subuh, berarti tak tidur itu. Tidak acak nguling je, duduk baik palingan nyender nah. Tak kentut Itu. Tapi dalam ilmu fikih, sepengetahuan kita misal, kita mantap nih. Mantap. Sampai isya pun kita cak ini, sampai subuh pun kita cak ini. Tidak bergerak sedikit pun. Maka itu tetap sah wudunya. Andaikan bisa misalnya,
Kalau misalnya dia tadi tidak ngangkat ininya. Maaf ini, pantatnya tidak ngangkat sedikit. Itu. Ataupun dia nguling. Mamaku ketika dia tadi tidur, dia cak ini sudah. Batal, ngangkat. Sudah ngangkat sedikit. Gitu. Maka itu apa tadi tentang wudhu. Dan salah satu bisa mendatangkan mafatihur rizq, bisa mendatangkan segala rezeki, berkah daripada tajdidul wudhu. Maka disebutkan di sini la tatrukul wudhu fi kulli ahwalikum. Jangan sekali-kali kita ninggal ke wudhu apapun gawe kita, masak ke kita, ataupun nyuci baju kah, ataupun nonton TV kah, ataupun ngobrol sama kawan kah. Kalau baca usahakan jangan tinggal wudhu, disebutkan di sini. Wa taharrakatikum, ataupun dalam gerak-gerik kalian. Itu. Fa huwa nurul lil muslim, karena sungguhnya wudhu itulah cahaya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wasilahul lil mu'min, dan karena dengan wudhu itulah menjadi senjata bagi orang-orang yang berwudhu. Itu. Wasababul lil hibzi, dan menjadi sebab minal masaib, terjaganya dia dari segala musibah. Kita dah galak daripada datangnya balak cobaan dan musibah, maka salah satunya apa? Salah satunya wudu. Kalaupun tetap terjadi, tidak terlepas daripada qadarullah, takdirnya Allah Subhanahu taala. Wa miftahul lil arzaqil hasanatil hissiyatil ma'nawiyah, dan segala rezeki yang didatangkan sama Allah, baik itu secara hissi, secara moral, secara material, ataupun secara maknawiyah, secara makna. Kita insyaallah kita sampai sini dulu. Tentang apa tadi? Apa tadi yang pertama? Tentang kalau sudah sholat tidak boleh pindah, yang pertama. Yang kedua, kalau wudhu disunahkan setelah wudhu kita masuk ke tukuk, insyaallah. 2 ikut ini sudah. Kita nambah lagi insyaallah. Jadi kita sampai sini dulu. Insyaallah sedikit banyaknya insyaallah paham. Dan adapun kalau misalnya yang kurang paham, ataupun kata-katanya yang kurang, ataupun kata-katanya yang masih belum paham, tanya. Insyaallah bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabater nak nambah dah. Sabater nak nambah kalau